warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Bintang Polkesmas. Nah, kenalin nih, aku Lisa Ervianita dari Kompi Divisi Poltekkes Semarang. Kali ini kita kedatangan pembicara dari kakak-kakak Poltekkes Semarang nih. Nah, ada Kak Nadifa dan Kak Rafifa. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita persilakan untuk kedua kakak ini memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafifa Sutanasana. Aku berasal dari program studi Radiologi Semarang, program Diploma 3, dan aku berasal dari Pati. Halo semua, assalamualaikum. Nama saya Rifah Frida Maharanti dari program studi Teknologi Radiologi Pencitraan, program Sarjana Terapan, dan aku juga berasal dari Pati. Ya, tadi kan udah disebutin tuh dari program studinya. Pasti udah dengerin lah ya. Nah, aku mau tanya sama kakak-kakak ini, kenapa sih bisa memilih program studi tersebut? Ya, jadi kalau aku sendiri dulunya tuh sebenarnya aku ikut banyak seleksi perguruan tinggi ya, baik negeri, swasta, kemudian kedinasan maupun politeknik. Dan akhirnya aku diterima di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi ini atas usulan dari ayahku. Kalau untuk aku sendiri, aku juga sama ya kayak Rafika, nyoba-nyoba ujian-ujian nulis gitu, karena aku nggak percaya sama aku. Dan pas aku nyari-nyari itu Poltekkes mau buka pendaftaran, mau buka ujian ya. Itu lihat nih daftar jurusannya. Terus ada tulisan jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Namanya itu keren gitu. Terus udah nyoba aja dan alhamdulillah diterima di sini dan sekarang jadi mahasiswa di sini. Nah, tadi kan udah disebutin dari radiologi. Pasti berhubungan lah ya sama rongsen dan mesin-mesin gitu. Nah, untuk materi yang dipelajarin di program studi ini tuh seperti apa sih Kak? Bisa dijelaskan tuh secara singkat agar teman-teman di rumah tahu. Ya, jadi kalau untuk D3 sendiri ya, basicnya kami itu diajari dua mata kuliah yang sangat inti. Yang pertama teknik radiografi dan anatomi fisiologi. Teknik radiografi sendiri mempelajari tentang positioning pasien pada saat pemeriksaan radiologi. Kemudian untuk anatomi sendiri, tentu saja semua jurusan pastinya kami diajari anatomi fisiologi karena kami nantinya akan menjadi tenaga kesehatan. Gimana Kak Diva itu? Untuk D4 ya kurang lebih sama. Aku mau jelasin mata kuliah lainnya ini. Ada namanya proteksi radiasi yang isinya tentang ya proteksi radiasi supaya kita nggak terlalu terkena radiasi yang sangat berbahaya. Memang bahaya sih, tapi ya bisa lah. Bisa dikurangi. Terus ada mata kuliah namanya patofisiologi yang mempelajari tentang penyakit-penyakit dan kelainan-kelainan yang ada di tubuh manusia. Untuk pelajaran lain ada kayak kita juga dapat fisika tapi ya masih dasar-dasar gitu, sama matematika juga ada ya kurang lebih seperti itu. Oh ya, kita juga ada pelajaran olahraga tapi untuk semester 1 aja. Ya, jadi olahraga itu seru banget sih karena melepas semangat banget ya. Terus pelajaran kita juga nggak selalu tentang radiologi, ada juga beberapa seperti bahasa Inggris, kemudian ada tentang pendidikan anti korupsi, ada agama juga, dan ada promosi kesehatan yang mana memang menurut saya itu penting banget untuk seluruh tenaga medis nantinya. Seperti itu. Lalu untuk prakteknya sendiri bagaimana ya Kak? Pastinya kan memerlukan alat-alat yang besar-besar, mesin rongsen gitu. Lalu untuk prakteknya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya di kondisi offline ya pada saat sebelum corona, praktik sendiri dilaksanakan rutin setiap minggu di laboratorium, yang mana laboratorium kami itu ada banyak ya, ada sekitar 4 laboratorium yang isinya pesawat konvensional, ada juga laboratorium CT scan, ada juga USG, ada juga panoramik, intraoral dan lain-lain. Nah, untuk praktikum sendiri bagi radiologi itu sebenarnya kami sangat butuh laboratorium karena memang alatnya itu besar-besar yang hanya ada di laboratorium seperti itu. Selain yang disebutin Kak Rafifah tadi, itu juga ada beberapa alat atau bahan yang kita bisa bawa sendiri. Contohnya itu ada marker yang umumnya itu huruf L, R sama L, yaitu kanan sama kiri. Yang mana itu digunakan sebagai penanda kanan atau kirinya tubuh kita. Terus itu ada plester atau isolasi, terserah mau pakai yang mana. Terus ada meteran untuk mengukur, ada sandbag dan softbag itu untuk fiksasi supaya pasiennya tidak bergerak ke sana kemari, jadi gambarnya tidak blur. Terus
ada gunting, dan ya mungkin cukup itu saja ya yang bisa kita bahas sendiri. Ya, untuk praktiknya sendiri sih kalau selama online agak kesusahan ya, karena memang kami sangat membutuhkan laboratorium. Nah, tadi kan secara tidak langsung disebutin sedikit tuh perbedaan pembelajaran dari praktik baik offline maupun online. Nah, menurut kakak nih, ini kan lagi masa pandemi. Nah, itu pembelajaran yang memiliki perbedaan yang signifikan baik di teori dan praktik itu seperti apa? Ya itu tadi sih, kembali ke praktikum sih. Praktikum memang sangat membutuhkan laboratorium ya kan Pak ya. Jadi kalau untuk D3 sendiri kami belum melaksanakan praktikum sama sekali sejak dari pandemi sampai saat ini. Bahkan saya yang seharusnya kemarin semester 3 sudah PKL di rumah sakit itu harus tertunda dan tidak melaksanakan PKL sama sekali. Beda halnya dengan D4. D4 sudah melaksanakan ya Kak ya? Ya, sudah kemarin waktu saya, kan sekarang ini saya semester 4, waktu kemarin semester 2 itu pernah ada beberapa kali praktek yang kita lakukan di rumah secara online. Kita ngirim video buat tugas itu caranya kita memposisikan pasien itu dengan bantuan orang lain, atau bisa saja kita memposisikan diri kita sendiri sesuai dengan buku panduan. Jadi nanti itu ada materinya, kita kita praktikkan, dan alat-alatnya itu seperti menggunakan yang seadanya, seperti ada marker itu bisa kita pakai kertas atau apalah yang ada di rumah, terus ada meteran, ada isolasi juga, terus ada nanti itu kita pakai apron gitu. Apron itu untuk melindungi diri, salah satu proteksi radiasi. Kita bisa pakai yang menyerupai palingnya. Ya tadi seperti itu ya, untuk praktikum secara online memang feel-nya tuh beda banget sama yang secara offline seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, di masa pandemi seperti ini, pasti kita memiliki banyak perbedaan. Mulai dari pendidikan yang sekarang disuruh daring, kita tidak boleh keluar, dan masih banyak lagi. Nah, kakak ini kan sudah pernah mengalami pengalaman belajar offline. Jadi, bagaimana sih pengalaman yang paling berkesan bagi kakak waktu belajar offline? Mungkin bisa diceritakan, atau mungkin nanti ditambahin lagi dari pembelajaran online. Mungkin punya pengalaman yang lebih kuat lagi. Ya, jadi kalau untuk pengalaman paling berkesan itu banyak ya. Tentunya saja kebanyakan pada saat offline, karena kita kan bareng-bareng semua di sekolah. Nah, untuk pengalaman paling berkesan sendiri sih, menurut aku sendiri waktu di lab sih ya, yang di laboratorium itu paling berkesan banget. Terus pada saat ujian praktikum, karena memang itu deg-degan banget ya, vibes-nya tuh beda banget, karena kita ujian satu persatu dihadapi oleh satu dosen, yang mana pada setelah ujian itu kita langsung tahu apakah kita lulus atau enggak, dan itu benar-benar bikin nervous tapi seru juga gitu. Terus pengalaman paling berkesan lainnya itu karena di JNRL itu sering banget ada event, paling tidak satu bulan ada satu event, dan itu kalau offline itu kita melaksanakannya bareng-bareng, jadi semua tiket itu ditentukan dalam satu hari, kita mengikuti suatu event, jadi itu seru banget. Itu sih pengalaman yang paling berkesan selama offline. Kalau online sendiri sih ya ada sih event, tapi terasa beda aja gitu, karena kan kita dari jauh dan dari layar handphone atau laptop. Kalau dari aku kurang lebih ya sama, tapi aku mau nambahin aja pengalaman dari aku yang lain selain punya Kak Rafifah ya. Itu kayak pas praktek, ini praktek lagi, itu kita juga menghubungi dosen kan, dan dosennya itu tuh beda-beda gitu. Contohnya itu ada teknik radiografi yang satu kelompok dihadapi oleh satu dosen, tapi kadang itu berbeda. Kadang kita rebutan laboratorium sama kelas lain, bahkan tingkat lain. Jadi ya lumayan kesulitan waktu mengejar praktek itu. Pengalaman lain itu kita satu mata kuliah itu paling nggak ada penanggung jawab 2 orang atau 3 orang yang menghandle mata kuliah tersebut, seperti jadwal ataupun absennya. Jadi berbeda dari SMA, ya lumayan keteteran lah. Itu untuk dari saya. Ya, jadi kalau
menurut kita berdua ya, kuliah offline tuh lebih asik ya, lebih menantang, dan emang capek sih, capek beneran, tapi ada kesan yang berbeda gitu loh yang nggak bisa dilupain kalau seperti itu. Nah, seru banget kan ya pengalamannya, pasti berkesan banget apalagi di masa pandemi yang online gini. Jadi kita kadang kayak terngiang-ngiang pengen masuk offline lagi. Dari nama prodinya tersebut, kira-kira prospek kerja dari jurusan tersebut apa ya, Kak? Iya, kalau prospek kerja sendiri untuk diploma 3, karena kita kan belajar di radiologi, otomatis kita menjadi radiografer, bisa di rumah sakit, di klinik, maupun di tempat-tempat lain. Selain menjadi radiografer, kita juga bisa menjadi aplikan ya di perusahaan-perusahaan seperti Philips, Siemens, healthcare, dan lain-lain. Untuk D4-nya sendiri gimana Kak Anita? Mungkin D4 bisa menjadi radiografer atau tenaga kesehatan yang memegang CT scan khususnya atau MRI. Ya D3 juga bisa, tapi itu harus lebih mendalami lagi, sedangkan untuk D4-nya sendiri itu sudah ada pelajarannya. Jadi ya itu, sama untuk D4 sendiri kita bisa menjadi asisten dosen, juga bisa menjadi dosennya nanti. Kurang lebih seperti itu ya Kak? Iya, jadi untuk D3 sendiri sih sebenarnya dapat materi juga CT scan, tapi CT scan dasar dan USG dasar. Tapi kalau untuk D4-nya sendiri itu sudah lanjutan dan sudah lebih mendalam. Cukup luas juga ya, Kak, prospek kerjanya. Untuk yang terakhir nih, pesan yang memotivasi teman-teman di rumah agar tetap semangat, tetap bisa berjuang demi masa depan. Pesan saya untuk siapapun yang nonton ini, semangat terus ya, karena memang ya seperti itulah hidup, kadang suka, kadang luka, kadang susah, kadang senang, pokoknya semuanya dinikmatin aja. Kalau kita bersyukur, kita menikmati prosesnya, pasti semua itu akan lebih kerasa enteng gitu dijalaninya. Semangat terus. Untuk dari saya, untuk teman-teman semua yang nonton video ini yang pengen masuk ke jurusan TRR, gak usah begitu percaya sama omongan orang yang bilang kalau nanti masuk TRR jadi radiografer kalian bakal mandul atau bakal kena kanker. Nggak usah khawatir, karena kita juga mendapat pelajaran yang namanya proteksi radiasi, supaya dampak dari radiasi itu bisa kita cegah ataupun kita kurangi. Jadi ya emang ada potensi itu tuh, emang ada, tapi bisa dikurangi lah. Ya, pokoknya itu semua tergantung takdir ya. Kalau misalnya kita pintar dalam bekerja, pintar dalam memproteksi diri kita, insya Allah akan aman. Jadi gitu ya, jangan lupa semangat dan tetap berjuang. Nah, cukup di sini aja ya mungkin sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di live podcast.